Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saya merasa senang melihat bagaimana anak-anak yang ada di paroki kita ini adalah anak-anak yang ceria, anak-anak yang banyak, dan pada saat perayaan Ekaristi itu mau untuk diundang maju ke depan menerima berkat Tuhan. Tidak jarang ketika mereka maju dan temannya yang dekat itu belum maju, lalu mereka akan melambaikan tangan sambil kemudian mengajak-ajak temannya. Dan ternyata memang temannya yang kemudian belum maju itu tersadar, sehingga pada akhirnya juga ikut-ikutan maju. Sehingga yang kalau setelah komuni itu menerima berkat baduk itu banyak di paroki kita. Mengajak-ajak teman yang lain dan kemudian ditanggapi seperti yang dialami oleh anak-anak ini tentu adalah situasi yang baik. Tetapi tentu agak berbeda dengan permenungan kita di dalam Injil hari ini yang diwartakan. Yesus ingin mengkritik bagaimana orang banyak hidup menurut kehendak hati mereka sendiri. Yesus mengatakan, dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Mengharapkan supaya Yesus atau Yohanes Pembaptis itu menuruti apa yang mereka mau, padahal tidak berada pada tempatnya. Kita mendengarkan, kami meniup seruling, mereka duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Ya tentu yang namanya pasar itu bukan tempat untuk pesta, sehingga tidak orang itu meniup seruling dan kemudian di situ nyanyi-nyanyi, di situ berpesta. Bukan pada tempat yang tepat. Begitu juga dikatakan, mereka duduk di pasar, tetapi kami menyanyikan kidung duka dan kalian tidak berkabung. Pasar itu bukan tempat untuk berkabung. Yang satu tadi kita mendengar bagaimana pasar, mereka duduk di pasar, menghendaki supaya temannya itu ikut-ikutan berpesta, padahal banyak orang itu bekerja, berdagang, dan seterusnya. Sedangkan yang lain, pada sisi yang lain, mereka menghendaki menyanyikan kidung duka dan temannya itu ikut-ikutan berkabung. Pasar juga bukan tempat berkabung. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah gambaran ini dalam permenungan kita juga menjadi cara bagi Tuhan untuk mengingatkan kita semua? Jangan bertindak seenaknya sendiri yang tidak empan-papan. Kadangkala kita bertindak menurut apa yang kita mau tanpa memperhatikan kebutuhan sesama.
Dan Yesus di dalam bacaan Injil menegaskan, menyadarkan kita semua untuk bersikap empan-papan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak takut menjadi pribadi yang berbeda untuk mewartakan kebenaran dan juga kerajaan Allah. Maka semoga perjuangan kita pada hari ini seperti halnya Santa Lucia, yang pada waktu itu parasnya cantik, itu juga anggun, saleh. Banyak orang memutuskan untuk hidup sebagai keluarga dan dia tidak menghendaki hal itu. Sejak dari awal ketika dia remaja memutuskan untuk hidup murni dan tidak menikah. Dan hal tersebut ternyata menyinggung banyak orang. Lucia tetap berjuang dalam kesetiaan meskipun berbeda dari yang lain, sampai pada akhirnya mati di martir. Maka mari empan-papan, mari tidak takut untuk berbeda di tengah lingkungan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.